Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, ulama, kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Salawat dan salam kita sanjungkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah dengan sekuat-kuatnya. Para jamaah, untuk mengawali, mari kita baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudaraku putra dan putri, mumpung hidup ayo seneng ngaji. Ngaji iku sangune mati, kanggo sowan mareng ilahi. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Saudaraku muslimin muslimat, pulang ngaji mendapat rahmat. Ayo kita seneng sholawat, supaya besok dapat syafaat. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Bukti cinta Rasulullah ada 3 caranya. Yang pertama, sebut namanya, sebutlah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jaga warisannya, Quran, hadis, cinta ulama. Ketiga, contohlah akhlak Nabi yang mulia. Apabila semuanya ada, hadiahnya adalah surga. Salatullah Alhamdulillah. Kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhtalata hubbi biqalbi abdin illa harramallahu jasadahu 'alan nar.
Rawahu Abu Nuaim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Makhtalata hubbiya biqalbi 'abdin." Seseorang hamba yang mencintaiku sepenuh hatinya, illa harramallahu, maka Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, alan nar, bagi neraka. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, hadis ini cukup pendek, namun makna dan cakupannya amat sangat luas. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja yang benar-benar mencintainya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati, maka dijamin oleh Allah haram jasadnya masuk ke neraka, alias dia dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya baca dalam kitab Durratun Nasihin, di sana diceritakan bahwa jelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kumpulkan para sahabat. Kemudian beliau sampaikan, wahai para sahabat, jika selama ini aku pernah bersalah terhadap kalian, baik itu sengaja atau tidak, maka balaslah saat ini juga, sebelum aku nanti dibalas di hari kiamat. Jika aku pernah memukul kamu, pukullah aku. Jika aku pernah mencaci kamu, cacilah aku. Suasana hening, semua sahabat terdiam, sungkan kabeh, Pak. Ternyata di tengah-tengah keheningan itu ada salah seorang sahabat pendekar, kulitnya hitam. Pendekar itu pendek dan kekar. Namanya adalah Ukasa. Saya ya Rasul. Ya, sahabat Umar iki kudu ngajar ae. Cara gampang gaplek ya rek iki. Kabeh gak ono sing wani dhek wani jen. Saya Rasul, silahkan. Ya Rasul, ketika dalam suatu peperangan cambukmu mengenai punggungku, karena engkau minta dibalas, maka saat ini juga aku minta tuntut balas. Akhirnya Sayyidina Umar langsung berdiri, Pak, langsung didatangi Ukasa. Ukasa, jangan engkau tuntut balas kepada Nabi, aku saja, silakan balas kepadaku. Wah, begitu niku hebatnya sahabat Umar, Pak, ya. Karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasa wis ojo bales Kanjeng Nabi, balesen aku. Ternyata Rasulullah menyampaikan, wahai Sayyidina Umar, silahkan duduk. Ini adalah bukan urusan Anda, urusan saya dengan Ukasa. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, silakan ambil cambuk di putriku Fatimah. Sayyidina Ali berangkat ambil cambuk, kemudian cambuk diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu cambuk tersebut diberikan Nabi kepada Ukasa, sahabat Ukasa. Silakan. Setelah cambuk diberikan, Ukasa menyampaikan, ya Rasulullah, apalagi waktu saya terkena cambuk, posisi aku tidak pakai baju, hati posisi gak kelambian. Nah maksudnya ya supaya seri ya, saya mohon dengan hormat, segala hormat, Rasulullah juga membuka baju.
Akhirnya terpaksa dibuka Pak bajunya Pak. Sayyidina Umar wis kudu mbacok ae rasane. Dibukalah bajunya. Begitu dibuka, subhanallah, kelihatan tubuhnya putih bersih dan baunya wangi. Ikatus panjenengan Pak, dibuka seret putih panutok, wambune gak karu-karuan. Rasulullah memang baunya wangi Pak, tubuhnya wangi walaupun tidak pakai minyak wangi, itu Rasulullah. Nah, jadi tubuhnya dibuka, kemudian saat itu juga Ukasa langsung mendatangi Kanjeng Nabi, mendekati Rasulullah sambil bawa cambuk itu Pak. Wah, semua sahabat ngeri, wah itu kok nek disambokno ya apa. Begitu dekat dengan baginda Nabi, cambuk akhirnya dilempar Pak. Langsung memeluk tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium tubuhnya Nabi dengan berkata sambil menangis, ya Rasulullah, andaikan aku masuk surga, kemungkinan surgaku akan jauh dengan surgamu tingkatnya. Aku saat ini kepingin agar kulitku yang hitam legam ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulus dan wangi. Aku sangat mencintaimu ya Rasul, sambil menangis. Nah, di saat itulah Rasulullah menyampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketahuilah sahabat bahwa siapa saja yang mencintaiku maka akan bersama-sama aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa seseorang yang mencintai Nabi itu dijamin masuk surga? Orang yang cinta kepada Nabi kenapa dijamin masuk surga? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, jadilah pengikut setiaku. Yuhibbukumullah, kalau sudah demikian Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati Allah, tiada hidup yang paling indah kecuali hidup ini mendapat kecintaan dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkannya itu syaratnya hanya satu, yakni menjadi pengikut setia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bisa menjadi pengikut setia, syaratnya harus ada rasa cinta. Sebab mustahil seseorang itu bisa menjadi pengikut setia manakala di dadanya tidak ada rasa cinta. Makanya orang yang cinta kepada Nabi dijamin surga, karena cinta kepada Nabi akan dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadi satu permasalahan bagi kita semua, kira-kira apakah kita sudah cinta kepada baginda Nabi atau masih belum? Oleh karena itu mari kita lihat bukti cinta Nabi. Nanti kita rasakan kita ini termasuk sudah menjadi pengikut setia Nabi, sudah cinta Nabi atau masih setengah-setengah atau masih belum. Bukti cinta yang pertama, man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Barang siapa cinta sesuatu biasanya suka menyebut-nyebutnya. Jadi orang yang cinta itu biasanya yang dicinta itu disebut-sebut.
Kalau kita cinta harta, kita sebut harta kita. Kalau orang itu cinta dengan anak istrinya, maka disebut-sebut anak istrinya. Anak muda cinta dengan kekasihnya, disebut-sebut kekasihnya. Bahkan terbawa dalam mimpi. Pokoknya diomong aja, pokoknya dijokne aja. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu suka menyebut asmanya, suka menyebut namanya. Dalam arti suka membaca sholawat Nabi. Nah, kira-kira kita itu berapa, Pak? Berapa kali kita menyebut asma Nabi dalam sehari semalam? Wonten ping 700, Pak? Rahasia nggih, rahasia. Nggih, ya. Dalam satu hadis dijelaskan, ma min abdin min ummati yusalli alayya sholatan shadiqan biha min qabli nafsi illa sallallahu ta'ala alaihi biha asyra salawatin wa katabalahu biha asyra hasanatin wa maha anhu biha asyra sayyiatin. Tiada seorang pun dari umatku yang bersolawat untukku satu kali dengan hati yang tulus ikhlas, maka Allah akan membalas solawat itu sebanyak 10 kali dan ditulis kebaikan 10 dan dihapus dosa-dosanya 10. Jadi satu kali baca itu dibalas oleh Allah 10 kali solawat, kemudian 10 kebaikan dan 10 dosa atau kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wiritan yang hebat itu diantaranya adalah banyak membaca sholawat Nabi, minimal sallallahu ala Muhammad. Ditambah lagi kalau bisa wiritan itu ditambah dengan istighfar. Ya. Jadi Rasulullah itu istighfarnya dalam hadis dijelaskan sehari itu tidak kurang dari 70. Dan ada juga hadis sehari tidak kurang dari 100. Padahal Rasulullah sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para alim ulama itu menyampaikan kalau bisa wiritan kita itu sehari semalam itu minimal istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi bukti cinta Rasul yang pertama adalah suka menyebut asma Nabi, suka membaca sholawat Nabi. Yang kedua, orang yang cinta itu biasanya menjaga warisannya atau wasiatnya. Nah, warisan Nabi kepada umatnya bukan emas intan permata, bukan sawah ladang kebun anggur atau korma, bukan ternak domba maupun onta, tapi warisan Nabi kepada umatnya ada 3. Yang nomor 1 dan nomor 2 termaktub dalam hadis, taraktu fikum amroini lan tadhillu in tamassaktum bihima abada, kitaballah wa sunnata rasuli. Aku wariskan kepadamu 2 perkara, barang siapa yang memegang teguh 2 perkara ini tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua sunnatur rasuli al-hadis. Sedangkan warisan Nabi yang ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, kalau kita cinta Rasul, kita buktikan menjaga ketiga-tiganya. Al-Quran, hadis, dan ulama. Cinta Nabi berarti dijaga Al-Qurannya. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Tumbas Quran, maraten, dilebokno lemari, dikunci, aman. Understand? Hati dijogo Quran ini gak dicolong maling. Menjaga Al-Quran itu yaitu melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran.
Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu? Ada 5. Satu, kewajiban kita adalah mengimani Al-Quran. Rukun iman yang 6 itu salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah Al-Quran. Mengimani Al-Quran, kewajiban kita. Yang kedua, membacanya. Diwaca Qur'ane. Niki panjenengan di maos Qur'an, Pak. Ngene griya nggih wonten Qur'ane napa mboten? Wonten nggih. Alhamdulillah. Kadang ume wong Islam ganok Qur'ane wonten. Nggih. Wong kula nate kok teng ngene griya kula nyambut Qur'ane. Mboten gadah lho ya Allah. Hati Qur'an gak duwe. Wonten malih sing model kula nyambut Qur'ane dijukukno anyar gres niku wae. Waduh, sampai cek kelet nih kalau buka, cek kelet. Quran sampean hebat nggih. Anyar gres niku dereng kula waca belas. Wonten sing model malih dijokono Quran welek, Pak. Sing jenenge sama iku wis mbrodol kabeh. Alhamdulillah. Iki saking geleke mbok diwaca, mbok dibanting Quran iki. Jadi dibaca Al-Quran. Kinten-kinten sering pundi buka Qur'ane kalau buka WA, Pak. WA nggih. Alhamdulillah. Nggih ono Qur'ane gini mriku nggih bagus. Dibaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah memahami isi dari Al-Quran. Nah, dipelajari isinya, maknanya dipahami. Kemudian yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Sedangkan yang kelima, kewajiban kita adalah mengajar Al-Quran. Jadi punya kewajiban kita, Pak. Yang kelima itu mengajar. Jadi kudu diulang, kudu mulang. Ya. Nek mboten saged mulang ya napa? Nah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamis fatuhlak. Jadilah kau orang yang alim, orang yang mahir baca Al-Quran. Kalau tidak mahir, au muta'alliman, belajar tidak bisa, tidak mungkin. Au mustami'an, dengarkan kuping rotok gerbek-gerbek ya. Au muhibban, cintalah kepada orang-orang yang ahli Al-Quran. Wala takun khamis fatuhlak, jangan kau jadi orang yang kelima. Mahir tidak, belajar enggak mau, mendengarkan wega, senenge ora. Fatuhlak, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga Al-Quran, kemudian hadis, mempelajari hadis. Dan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis tidak lepas dari warisan Nabi yang ketiga, al-ulama, yaitu para alim ulama yang menjabarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita cinta Nabi, kita jaga ketiga-tiganya, Al-Quran, hadis, dan cinta ulama. Cinta ulama itu dalam arti purun ngaji, mau ngaji seperti ini. Dalam hadis dijelaskan, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan lam yujallis ma'al ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Apabila seorang mukmin lebih dari 40 pagi atau lebih dari 40 hari, lam yujallis ma'al ulama, tidak duduk dengan ulama, tidak pernah ngaji sampai lebih dari 40 hari. Gak tahu ngrungokno ceramah belas, 40 dino. Orang kalau sudah demikian, yang pertama qasa qalbuhu, keras hatinya, akan sulit menerima nasihat kebaikan. Dinasihati sapa gak mempan, Pak. Sampai luwe teko 40 dino gak ngaji blas. Tidak duduk dengan ulama di sini. Duduk dengan ulama niku maksudnya ngaji. Ya.
Ono sing duduk ambek ulama selfie tok niki ono ya. Yang penting selfie duduk dengan ulama. Duduk ulama dengan ulama niku artinya ngaji gak gawe selfie-selfian tok. Sakniki ono sing gawe gaya-gayan tok selfie ya. Nek kali ustadz kiai selfie. Terus update status ya. Gawe gaya-gayan tok ya. Yang kedua wajah saru'al kabair, orang yang lebih dari 40 pagi tidak ngaji itu akan cenderung berani melakukan dosa-dosa besar. Nah, dosa gede wani. Apa mana dosa yang cilik-cilik tambah enteng ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tidak ngaji. Alhamdulillah di Ar-Raudhah ini setiap nopo ngaji nih. Seminggu ping pinten nih, Mas? Oh, seminggu ping 3 lho ngoten alhamdulillah. Seminggu ping 3 ngaji nih, ya. Mbok teko gak ero ya. Nang ono ngaji tapi gak tahu teko. Ya. Tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa ngaji, tergantung diri kita masing-masing. Dan ingat nanti di hari kiamat itu ada orang yang paling getun di hari kiamat itu. Ini dino kiamat wonten tiyang sing paling getun. Siapa itu? Yaitu orang yang punya kesempatan ngaji ternyata tidak ngaji. Nah, itu nanti di akhirat paling getun. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi bukti cinta Rasul yang kedua menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang cinta Nabi itu buktinya bahwa orang yang cinta itu biasanya suka mencontohnya. Nah, kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya suka mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi itu? Ketika ada sahabat bertanya kepada istri beliau, Siti Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak ahli surga. Bagaimana akhlak Nabi, akhlak ahli surga itu? Yang pertama, ahli surga itu punya ciri wajhun malihun. Wajahnya berseri-seri, men seman guyuan. Tadi gene mriki sing bakal mlebu swarga niku wis diketokno ambek Gusti Allah. Wonge guyang guyu ya. Mesem. Nah, itulah calon penghuni surga. Tapi gak guyang guyu dhewe kano ewange. Niku jenenge. Jadi satu wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, menseman guyuan. Sebaliknya calon penghuni neraka itu sudah diperlihatkan di dunia ini. Wajhun abisun, wajahnya bengis, sangar. Wong delok niku wedi medeni lah ya. Gak guyu pelas. Tapi arti secara luas wajhun malihun, wajah berseri-seri itu artinya adalah hatinya bersih dan juga sabar. Yang kedua, ahli surga yang dimiliki oleh Nabi cirinya adalah lisanun fasihun, ucapannya baik. Kalau berbicara senantiasa hati-hati, bukan cacian hujatan, tapi kata-katanya penuh dengan makna. Kata-katanya bisa menyentuh perasaan, tidak menyinggung perasaan. Berarti ciri ahli surga nih waten. Artinya ono uang penggaweane ngelarakno ati ae. Wah, ini bukan ciri ahli surga. Makanya Rasulullah menyampaikan falyakul khairon aw liyasmut, kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Meneng niku lebih aman ya. Pokoknya sampai kok meneng ya aman ya. Ini rumah tangga ya.
tukaran sing wedok tetetet sing lanang meneng ae. Engko leren-leren dhewe. Nek mboten percaya sampean coba Pak nggih. Bojo tak ceplas sampean meneng ambek kedip. Sampean kok meneng ae. Leren-leren dhewe ya. Rame pola iki ne. Akeh omonge, situ akeh omonge, akhirnya panas. Kemudian yang ketiga, ciri ahli surga yang dimiliki Nabi adalah qalbun taqiyun. Hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atine wedi marang Gusti Allah. Selalu merasa hidup ini diawasi oleh Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Atau dalam arti juga gemar beribadah, khususnya ibadah sholat. Jadi Rasulullah itu sangat gemar beribadah. Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Aku itu kalau sholat hatiku terasa bahagia. Makanya Kanjeng Nabi nek sholat piyambak niku sikile sampai abu. Karena saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Umpama jam 12 ngoten sampai subuh niku kuat sembayang. Surat yang dawa-dawa sing diwaca. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, Tabarok, Yasin, Waqiah niku sing diwaos Kanjeng Nabi. Wong Qur'ane ngewes, apal ya. Niku. Bareng kena dulur-dulur GPG kene surate Kul huwallahu ahad ambek inna a'tainakal kausar. Sampai malaikate apal langganan iki. Jadi Rasulullah itu kalau sholat itu terasa nikmat. Tidak kepingin cepat selesai. Niku Kanjeng Nabi. Hati nek sembayang suka berlama-lama. Nek kira-kira panjenengan seneng pundi Pak? Imam sing banter mbek sing kalem. Nun? Mbok tarawih hati imam suwe. Waduh. Meneh gak tarawih kene gak paten. Oh ya Allah. Mesti ini imamnya tambah suwe tambah seneng ngoten. Alhamdulillah suwe rek gak mari-mari. Mesti ini ngoten. Nah baru yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, ciri ahli surga yang dimiliki Nabi adalah yadun sakhiyun, tangannya loman, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit. Itu ciri atau akhlak yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta Rasul, kita contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan akhir sekali lagi, tiada hidup yang paling indah kecuali hidup ini mendapat kecintaan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu syaratnya kita harus menjadi pengikut setia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa menjadi pengikut setia syaratnya harus ada rasa cinta. Dengan dibuktikan yang pertama suka membaca sholawat Nabi. Yang kedua menjaga warisan Nabi, Al-Quran, hadis, dan cinta ulama. Yang ketiga mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabar, ucapannya baik, gemar beribadah, dan dermawan, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mudah-mudahan kita punya 3 bukti itu sehingga kita termasuk pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita akan diharamkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ada yang bertanya. Alhamdulillah betul wonten.
Monggo donga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.